Two drummers, they were seated in a grand hotel one day. While dining, they were chatting, and a joker thought away. There came a pretty waitress. Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio di Indonesia disegel oleh Jepang. Tapi, siaran tersebut terungkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Pada sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir bertemu para pemuda untuk mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara, saya mempunyai kabar baik untuk kita semua. Saya mendengar di radio luar bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Wah, sungguh kabar gembira. Lalu apa yang harus kita lakukan? Jepang sudah tidak mempunyai kekuasaan di Indonesia karena telah menyerah kepada Sekutu. Sebaiknya kita harus memproklamirkan kemerdekaan agar Sekutu tidak menjajah Indonesia. Wah, jangan sampai proklamasi kemerdekaan diproklamirkan oleh PPKI. Itu tidak boleh terjadi. Benar itu, kita harus mandiri. Baik, mari kita pergi ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apa kalian setuju? Setuju! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Sultan Syahrir, Khairul Saleh, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno untuk menyampaikan hasil rapat. Assalamualaikum. Permisi. Apakah ada Bung Karno di dalam? Oh ada, bentar ya saya panggilkan dulu. Kalian silakan masuk. Pak, ada yang datang mencari, katanya ada hal penting yang harus dibicarakan. Baiklah, saya akan menemui mereka. Silakan duduk. Saya dengar dari istri saya ada perlu apa kalian ke sini? Jadi gini, Bu. Jadi, bagaimana, Bu? Baiklah, beri saya waktu untuk berunding dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami pamit undur diri. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda segera ingin memproklamirkan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah. Kita harus mempersiapkannya ini secara matang. Sebaiknya kita menanti sidang PPKI tanggal 18 mendatang. Nah, mungkin mereka masih terlalu muda. Cara berpikir mereka masih pendek. Jika persiapannya tidak matang, maka semuanya akan berantakan. Sepakat? Sepakat. Meskipun golongan muda merasa berat hati atas keputusan Soekarno, mereka tetap tidak putus asa. Mereka pun berencana untuk mengasingkan Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang.
Pada malam hari, Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju ke Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Setibanya di Rengas Dengklok, Soekarno dan Muhammad Hatta diajak berunding dengan golongan muda. Mereka memberikan beberapa pertimbangan, meyakinkan Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Semua anggota golongan muda dan golongan tua kembali ke Jakarta untuk melanjutkan rencana proklamasi kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Selamat malam, ada apa Bung malam-malam kesini? Maaf ganggu malam-malam. Kami perlu tempat untuk membahas proklamasi kemerdekaan yang dilaksanakan besok. Apa benar begitu? Mari silahkan masuk. Apakah ada pena dan kertas Laksamana? Ada sebentar Bung. Baik, Mas. Mereka menulis teks proklamasi, kemudian Soekarno menyuruh Sayuti Melik untuk mengetik teks proklamasi tersebut. Setelah Sayuti Melik selesai mengetik teks proklamasi, Soekarno dan Muhammad Hatta menandatangani teks proklamasi tersebut. Setelah pulang dari rumah Laksamana Maeda, Soekarno disambut oleh istrinya, Fatmawati. Alhamdulillah semuanya berjalan dan mulus. Terima kasih sudah menemani di masa-masa yang sulit. Alhamdulillah. Oh iya, bagaimana dengan proklamasi besok berlangsung? Proklamasi akan dilaksanakan besok dan upacara bendera dan diiringi lagu Indonesia Raya ciptaan Bung Supratman. Upacara bendera? Bagaimana dengan benderanya? Astagfirullahaladzim, saya lupa. Bagaimana kalau ibu saja yang membaiknya? Baiklah. Tapi saya hanya punya kain merah dan putih. Tidak apa-apa, kita namakan benderanya Sang Saka Merah Putih. Ya sudah, Bapak segera bersiap. Saya akan menjahit bendera. Baik. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia terjadi di kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Timur, pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Saudara-saudara, saya mendapatkan kabar baik untuk kita semua. Saya mendengar di radio bahwa Jepang telah menyutuh. Jadi kita segera mungkin harus Ayo Is. Jadi udah sis, jadi Waalaikumsalam.
Apakah ada permisi anjing? Baiklah. Baiklah, saya akan beri waktu. Pakat. Lu pilih orang baru atau orang lama? Orang cuma temenan? Hah? Bukannya kemarin jadian lu? Kagak. Terus apa dong? HTS gua. Hanya teman saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bawa ke sini jalan. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abi. Langsung. Assalamualaikum. Ini yang nakal. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini siapa yang nakal? Assalamualaikum. Kamu jangan ketawa, Ram. Sari ketawa Sari. Enggak. Selamat malam ada babu. Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi. Kalau aku ikhlas, ya Allah, aku ikhlas. Ya. Engkau tuh kamar aja. Ya kan anak. Apa? Apa? Sebentar, Bu. Woi, Ayo di. Alhamdulillah, semuanya sudah berjalan dan mulus. Terima kasih sudah menikmati. Proklamasi. Benar.